Oke, kita berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan diskusikan tentang limit fungsi aljabar. Oke, secara umum, apa itu limit? Limit adalah merupakan suatu pendekatan. Itu istilah lainnya sedikit lagi atau ada batas. Gitu. Oke. Notasi limit biasanya ditulis dalam bentuk seperti ini. Limit fungsi X sama dengan A, di mana X mendekati A. Ini adalah notasi dari suatu limit. Pada video ini, kita akan mengerjakan soal-soal limit dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah cara substitusi langsung, yang kedua adalah dengan cara faktorisasi, dan yang ketiga mengalihkan dengan bilangan sekawan. Nah, ini adalah contoh substitusi langsung. Misalnya, kita mempunyai suatu limit 3x, di mana x mendekati 2, berarti kita tinggal ganti nilai x-nya dengan 2, sehingga dia menjadi 3 kali 2 sama dengan 6. Contoh berikutnya, kita mempunyai suatu limit, misalnya 2x ditambah 4, di mana x mendekati 2. Berarti kita ganti nilai x-nya dengan 2, sehingga dia menjadi 2 kali 2 tambah 4. 2 kali 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8. Ya. Tinggal mengganti nilai x dengan x mendekati. Contoh yang ketiga, di mana limit 6x dikurangi 2x, x mendekati 3. Jadi tinggal kita ganti 6 kalikan dengan 3. 6 kali 3, 2 kalikan dengan 3, 2 kali 3. 6 kali 3, 18, 18 dikurangi 6, 15. Nah, itu menggunakan cara substitusi langsung. Nah, berikutnya, misalnya kita mempunyai limit x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat tambah 4x bagi 2x pangkat 3 kurangi x kuadrat kurangi 2x. Di mana seandainya kita substitusi langsung, nah di sini kan x-nya 0 nih, x-nya mendekati 0. Jika kita substitusi langsung, dia akan menghasilkan 0 per 0, di mana 0 per 0 ini tak terdefinisi. Nah, jadi bukan merupakan suatu solusi. Nah, bukan itu jawaban yang kita cari. Ya, bukan merupakan suatu solusi. Nah, sehingga kita gunakanlah cara faktorisasi untuk mengerjakan soal seperti ini. Oke. Nah, kita faktorisasi. Nah, soal yang tadi, x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat tambah 4x dan seterusnya. Kita faktorisasi, kita keluarkan nilai x-nya. Nah, setelah dikeluarkan nilai x-nya, x dikali dengan x pangkat 3 kan 4, 3, dan seterusnya. Nanti nilai masing-masing ini kita keluarkan nilai x-nya. Ini keluarkan, ini keluarkan, ini keluarkan. Sehingga masih x pangkat 3 kurangi 3x tambah 4. Di bawahnya juga sama, keluarkan 1, berarti x pangkat 3 menjadi 2x pangkat 2. Keluarkan 1 menjadi x, keluarkan 1 menjadi 2 saja x-nya dan 2. Gitu ya. Yang sama kita bisa hilangkan, kita bisa sederhanakan. Nanti yang masih kan yang ada di dalam kurung ini saja. 3x pangkat 3 dikurangi 3x tambah 4. Per 2x pangkat 2 kurangi x kurangi 2. Baru udah kita substitusi nilai limit x mendekatinya. Sehingga dia menjadi 0 pangkat 3, 0. 3 kali 0, 0 tambah 4. 2 kali 0 pangkat 2, 0. 0. Nah, berarti dikurangi 2. Jadi dia menjadi 4 dibagi min 2. 4 dibagi min 2 hasilnya adalah min 2. Yang berikutnya adalah limit x mendekati 2. Di mana fungsinya x kuadrat kurangi 4 per x kuadrat tambah x kurangi 5. Berarti kita langsung, kalau kita substitusikan secara otomatis pasti menemukan hasil 0 per 0 ini. Ya. Boleh juga diuji dulu, pasti menghasilkan 0 per 0. Jadi kita substitusi x kuadrat kurangi 4, kita faktorisasi. Faktorisasinya adalah x kurangi 2, x tambah 2. Kalau yang bawah x kuadrat tambah x kurangi 6, faktorisasinya x kurangi 2, x tambah 3. Jadi yang sama disederhanakan, yang masih adalah x tambah 2 per x tambah 3. Diganti nilai x-nya 2 tambah 2 per 2 tambah 3, 4 per 5. Oke.
Berikutnya, contohnya, X kuadrat kurang X per X kuadrat tambah 2X. X mendekati 0. Jadi, kalau kita ganti secara otomatis, pasti ini menemukan 0 per 0. Jadi, tak terdefinisi hasilnya. Oke. Nah, difaktorkan. Dikeluarkan nilai X-nya menjadi X dalam kurung X kurang 3. X dalam kurung X tambah 4. Jadi, ini habis. Ini habis, yang masih adalah X tambah 1 per X tambah 2. Sehingga dia masih 0 kurangi 1 per 0 tambah 2. Setengah. Oke. Contoh ini juga hampir sama ya. Kalau kita ganti dengan 4 nilai X-nya pasti dia menghasilkan 0 per 0. Jadi tak terdefinisi juga. Nah, dikerjakan dengan cara faktorisasi. Paling atas difaktorisasi menjadi 2X kurangi 3, X tambah 4. Di bawah juga difaktorisasi menjadi 3X kurangi 1, X tambah 4. Yang sama dihilangkan, bagian belakang sama, berarti yang depannya masih 2X kurangi 3 per 3X kurangi 1. Nanti nilai X-nya dengan negatif 4, menghasilkan 2 kali negatif 4 kurangi 3, 3 kali negatif 4 kurangi 1. Inilah negatif 11 per negatif 13, 11 per 13. Nah, itu untuk cara faktorisasi. Nah, yang terakhir adalah perkalian sekawan atau merasionalkan. Merasionalkan bentuk akar sudah kita bahas pada video bentuk akar atau pokok bahasa bentuk akar. Silakan nanti dibuka kembali bagaimana kita merasionalkan bentuk akar. Ya. Nah, di sini secara singkat dibahas. Misalnya kita punya soal limit X per 2 dikurangi akar 4 dikurangi X, di mana X mendekati 0. Kalau kita ganti dengan 0 langsung, pasti menemukan hasil tak terdefinisi. Nah, sehingga digunakanlah bentuk merasionalkan atau perkalian akar sekawan. Nah, yang bawahnya kita pembilangnya. Nah, pembilangnya kita buat sebagai pengali. Pembilangnya dibuat sebagai pengali. Gitu ya. Nah, ini pembilang nih, pembilang per pembilang. Tapi kalau tandanya suku pertama dengan suku kedua tandanya negatif, dia akan berubah menjadi positif. Kalau dia positif, dia akan berubah menjadi negatif. Ya. Sehingga dikalikan seperti bentuk aljabar ya. Nah, dikalikan menemukan hasil seperti ini. Dan di bawah juga dikalikan menemukan hasil seperti ini. Dan ini silakan merasionalkan ini boleh buka lagi pokok bahasan bentuk akar. Nah, setelah dirasionalkan, disederhanakan, menemukanlah hasil akhir seperti ini. X tambah, maaf, X dalam kurung 2 tambah 4X kurang X per X. X dan X ini bisa sederhanakan lagi, sehingga menemukanlah hasil 2 tambah 4 kurang X. Barulah nilai X-nya kita bisa substitusi. Kan hanya ada di akar 4 kurangi X saja, berarti akar 4 kurangi 0. Sehingga dia menjadi 2 tambah 4 kurangi 0, kan 4, akar 4 kan 2, nah 2 tambah 2, 4. Gitu. Sehingga hasilnya adalah 4. Baik, sekian pokok bahasan tentang limit fungsi aljabar. Menggunakan 3 cara yaitu substitusi, faktorisasi, dan perkalian sekawan atau merasionalkan. Sampai jumpa pada video berikutnya.